Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Di sini, terima kasih kepada Bapak Denny Saifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Dinamika Fluida. Pertama-tama, saya akan memaparkan atau memberikan perkenalan untuk nama-nama kelompok kami, yaitu 1. Ada Pratama Raja Guguk dengan NIM 21132111025. Lalu kedua ada Satria Rizalul Fajar dengan NIM 21132111017, yaitu saya sendiri. Dan terakhir ada Yogi Adam Pratama dengan NIM 21132111036. Untuk melakukan analisis software yang digunakan pada tugas besar kali ini, kami menggunakan 3 software, dengan diantaranya dibagi menjadi 2, yaitu pertama menggunakan software SolidWorks dan CATIA untuk melakukan desain pada airflow yang kita buat. Lalu untuk kedua, menggunakan software Autodesk CFD Ultimate untuk melakukan analisis aliran eksternal. Berikutnya, topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, pertama yaitu drag dan lift pada airfoil. Lalu, kedua, posisi yang ada pada airfoil diantaranya sebagai berikut. Pertama ada posisi landing, lalu ada posisi normal, dan terakhir ada posisi take off. Ketiga, grafik hubungan tekanan dengan jarak yang nanti akan dipaparkan. Lalu keempat, pengaruh sudut serang terhadap daya angkat atau lift yang menjadi fenomena dikarenakan kita menggunakan asumsi 30 derajat untuk sudut serangnya. Dan terakhir, tidak lupa juga kami akan memberikan simulasi menggunakan software CFD untuk membuat atau merancang analisis pada airfoil ini. Lalu saya kembalikan atau berikan kepada teman saya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman saya Satria Rizalul. Dan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi pada airfoil dengan posisi landing. Yang pertama saya menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada gradasi warna, di mana pada gradasi warna ini menjelaskan mengenai seberapa besar tekanan yang terjadi di sekitar dari airfoil tersebut. Dan kami juga mengasumsikan kecepatan di awal itu sebesar 400 km per jam dan tekanan di akhir sebesar 1 atmosfer jika dikonversikan ke dalam satuan dynamic per cm kuadrat sebesar 1.013.250 dynamic per cm persegi. Dan di sini akan ada vortex, di sini ada vortex dan pemisahan aliran, di mana vortex ini sangat berguna untuk mencegah pemisahan aliran atau separasi. Dan ini semua merupakan profil aliran udara dari aliran eksternal pada airfoil. Berikutnya kami sudah menyajikan grafik hubungan antara tekanan dengan jarak. Dan yang pertama itu kami membuat plot di bagian bawah airfoil, di mana plot ini besar tekanannya itu dijelaskan pada grafik ini, dan besar tekanan paling tinggi itu berada di sekitar 1.015.000 dynamic per cm persegi, dan tekanan di bawah itu adalah 975.000 dynamic per cm persegi. Dan di sini
tekanan paling besar itu kalau misalnya kita lihat ditinjau dari warna itu berada di atas dari airfoil. Dan ini merupakan dari grafik hubungan tekanan dengan jarak pada bagian bawah airfoil. Berikutnya lagi, untuk besar tekanan di atas airfoil, kami juga membuat garis plot di sini sebagai gambaran seberapa besar tekanan di sepanjang garis yang berada pada atas airfoil. Jika dilihat, tekanan di sini berada dan paling besar itu di 1.060.000 dynamic per centimeter persegi, dan paling bawah itu berada di 1 juta dynamic per centimeter persegi. Dan jika kita lihat di sini ada perbandingan mengenai tekanan atas dan bawah. Di tekanan atas itu lebih besar dibandingkan tekanan bawah, yang dimana syarat terbang dari suatu pesawat itu adalah tekanan bawah dan harus lebih besar dibandingkan tekanan atas, yang akan mengakibatkan daya lift atau daya angkat. Namun di sini karena posisi dari airfoil tersebut menukik ke bawah, maka tekanannya itu akan berbalik, dan tekanan atas itu akan jauh lebih besar dibandingkan tekanan bawah, yang mengakibatkan dari posisi pesawat tersebut akan mengalami penurunan posisi dari posisi atas sampai ke bawah nanti, sampai pada akhirnya mendarat. Dan di sini juga jika dilihat pada bagian tekanan paling bawah atau paling rendah itu di posisi bawah, airfoil berada di sekitar 975.000 dynamic per centimeter persegi, dan di bagian atas tekanan paling rendah itu berada di atas 1 juta dynamic per centimeter persegi. Jika kita lihat kembali, di sini dijelaskan juga bahwa tekanan di atas ada jauh lebih besar dibandingkan tekanan bawah, yang akan mengakibatkan pesawat tersebut akan menurun ke bawah, tidak akan mengalami daya angkat. Untuk penjelasan berikutnya, saya akan menyerahkan kepada teman saya kembali, Satria Rijalul, untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi pada airfoil jika posisinya seperti ini, seperti yang terlihat pada gambar, dan nanti dilanjutkan kembali oleh teman saya untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi pada posisi take off yang akan dijelaskan oleh teman saya Yogi Adam Pratama. Terima kasih saya ucapkan, dan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali pada posisi normal. Terima kasih pada Pratama. Pada posisi normal, airfoil ini bisa kita lihat hasil analisis yang didapat pada airfoil bagian atas dan bagian bawah itu tidak jauh berbeda. Sehingga fenomena pada posisi normal ini, hasil dari grafik yang didapat pun tidak jauh berbeda dikarenakan sudut serang yang ada pada airfoil pada posisi normal itu tidak terlalu besar atau di bawah 15 derajat. Berikutnya bisa kita lihat hasil dari grafik pada posisi normal. Garis pengambilan pada posisi normal bagian bawah, hasil yang didapatkan tekanannya yaitu 1.050.000, sedangkan jarak yang didapat yaitu 49,2909. Bisa dilanjut ke slide berikutnya. Hasil yang didapat pada posisi atau tekanan
yaitu sebesar 1.040.000 dan jarak yang didapatkan pun yaitu 33,4601 yang didapatkan setelah kita melakukan plot pada tekanan bagian atas airfoil. Pada slide berikutnya saya akan menjelaskan perbedaan pada grafik yang didapat bagian airfoil bagian bawah dan bagian atas. Pada bagian bawah, hasil tekanan yang didapatkan yaitu 1.050.000 dan jarak yang didapatkan pun yaitu 49,2909. Sedangkan pada atas airfoil, hasil tekanan yang didapatkan yaitu 1.040.000 dan jarak yang didapatkan pun yaitu 33,4601. Sehingga hasil pada tekanan bagian atas dan bagian bawah, selisih yang didapatkan pun tidak jauh berbeda, yaitu hanya 10.000. Selanjutnya akan pemaparan pada posisi take off akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Yogi Adam Pratama. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya Yogi Adam akan melanjutkan mengenai menganalisis airfoil pada posisi take off. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian pada airfoil. Pada posisi bagian depan itu terdapat leading edge dan pada bagian belakang itu terdapat trailing edge. Sedangkan ada garis putus-putus itu dinamakan sebagai Chamberlain. Nah, pada garis yang membentang di antara leading edge dan trailing edge itu dinamakan chord line. Pada analisis kali ini kami mengasumsikan menggunakan sudut serang itu sekitar 30 derajat. Ini adalah gambaran hasil analisis udara pada airfoil dengan menggunakan sudut serang 30 derajat, di mana terdapat pada analisis ini terdapat suatu vortex, di mana vortex tersebut karena adanya udara yang mengalir dari tekanan rendah ke karena adanya tekanan udara dari tekanan udara tinggi ke tekanan udara rendah. Di sini juga terdapat suatu stall itu yang dimana stall itu menunjukkan hilangnya daya angkat pada airfoil. Akibat karena diakibatkan itu oleh sudut serang yang kita gunakan itu 30 derajat, di mana menurut Profesor Joko Sarijadi, dosen penerbangan ITB, itu sudut yang digunakan itu 15 derajat. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis pengambilan data pada tekanan bawah pada posisi airfoil di posisi take off, di mana pada posisi bawah itu tekanan yang paling besar berkisar 1.150.000 sampai 1.200.000. Sedangkan pada tekanan yang paling rendah itu berkisar 950.000 sampai dengan 1 juta. Bisa dilihat pada gambar terdapat grafik. Sini juga saya akan menjelaskan tekanan pada posisi atas. Pada posisi atas itu mendapatkan nilai tekanan yang paling besar itu berkisar 1.040.000 sampai dengan 1.060.000. Sedangkan tekanan yang paling rendah itu berkisar 960 sampai dengan 980.000. Nah, di sini adalah saya akan menyampaikan perbandingan
pada tekanan bawah dan posisi tekanan bawah dan posisi tekanan atas, di mana posisi yang tadi saya sudah sampaikan bahwasanya tekanan bawah itu berkisar 1.150.000 sampai dengan 1.200.000, sedangkan di posisi atas itu berkisar 1.040.000 sampai dengan 1.060.000, di mana kita simpulkan bahwasanya tekanan bawah itu memiliki tekanan yang paling besar. Dan di sini juga ada perbedaannya. Tekanan bawah paling rendahnya itu 950.000 sampai dengan 1 juta, sedangkan pada tekanan atas itu berkisar 960.000 sampai dengan 980. Nah, dengan kata lain, untuk mengangkat air valve tersebut naik ke atas itu harus memiliki tekanan bawah besar, akan tetapi ada suatu drag pada air valve tersebut. Baik, terima kasih untuk sesi kali ini. Untuk selanjutnya akan ada suatu video mengenai simulasi menggunakan software CFD dalam menganalisa airfoil. Selamat menyaksikan. Terima kasih kepada teman saya Yogi Adam Pratama yang telah mempresentasikan aliran fluida pada posisi take off. Di sini saya kembali mensimulasikan bagaimana penggunaan software Autodesk CFD 2019 untuk menganalisis aliran eksternal fluida pada airfoil. Kami menggunakan di sini ada software CATIA untuk desain dari airfoil dan software CFD. Di sini saya sudah memasukkan bahan dari atau material dari airfoil tersebut, yaitu aluminium. Tapi yang di import itu dalam software CFD itu hanya geometrinya saja. Nanti dimasukkan kembali mengenai jenis materialnya. Baik, tidak perlu panjang lama, saya akan mensimulasikannya. Pertama-tama saya membuka file dari airfoil tersebut, yaitu posisi take off. Geometrinya sudah masuk ke dalam software CFD. Saya akan lanjut kembali. Saya menentukan dulu jenis material dari airfoil tersebut, yaitu tipe solid dan jenisnya aluminium. Karena kita menggunakan aliran eksternal ini, menganalisis aliran eksternal, jadi kita buat X volume sebagai material dari udara tersebut. Nanti setelah itu saya menentukan dulu, saya tentukan jenis material dari volume ini. Sini saya membuat jenisnya, yaitu air atau udara. Setelah itu saya menentukan boundary condition-nya dulu. Untuk tekanan di awal itu saya menggunakan besaran, yaitu kecepatan. Dari kecepatan
yang jumlah atau besar dari kecepatannya itu 400 km per jam, 400 km, dan tekanan di akhir itu sebesar 1 atmosfer. Karena yang kita analisis adalah udara, kita menggunakan satuan ATM. Apply. Setelah boundary kondisinya setelah dimasukkan, dilanjut lagi dengan pemberian mesh. Ini tujuannya untuk mengubah domain dari material fluida menjadi domain dari komputer. Jadi supaya alirannya itu nanti bisa diselesaikan dengan persamaan-persamaan. Ini kami menggunakan run mesh itu auto size supaya tidak memakan waktu lama. Dan iterasi yang kami gunakan di sini adalah 100 untuk pengulangan dari hasilnya itu sampai mendekati hasil yang diinginkan. Kita tunggu sampai selesai sampai iterasi 100, dan nanti setelah selesai saya jelaskan kembali mengenai fenomena apa saja yang terjadi pada airfoil tersebut. Baik, karena proses perhitungan iterasinya sudah selesai, kembali saya jelaskan mengenai fenomena apa saja yang terjadi pada airfoil ini. Syarat dari pesawat itu mengalami daya angkat adalah jika tekanan di bawah lebih besar dibandingkan tekanan di atas, tetapi berbanding terbalik dengan kecepatan di atas itu lebih besar dibandingkan kecepatan di bawah. Hal itu bisa kita buktikan dengan software ini. Di sini sudah terdapat hasil dari analisisnya. Jika kita buktikan dengan grafik, kita bisa tambahkan di sini garis pengambilan data, garis plot. Sini kalau misalnya kita plot, kita buat di sini static pressure. Tekanan di sini itu berada di kisaran di antara 1.030.000 dynamic per centimeter persegi sampai dengan 1.040.000 dynamic per centimeter persegi. Kalau kita bandingkan lagi di bawah, tekanan di bawah, kita bisa add di sini, add point, data plot di sini. Nah, kalau kita ubah lagi besarannya, di sini itu tekanannya itu jauh lebih besar dibandingkan tekanan di bawah. Jadi si pesawat ini akan mengalami gaya lift ke atas karena tekanan di bawah itu lebih besar dibandingkan tekanan di atas. Jika kita bandingkan kembali dengan kecepatannya seperti yang sudah dijelaskan di awal, kecepatan di atas itu lebih tinggi dibandingkan kecepatan di bawah. Kalau misalnya kita plot dari atas ini, kita plot ke atas di sepanjang garis vertikal, kecepatannya itu
paling tinggi itu di angka 20,00 cm per sekon, di mana angka ini terdapat pada bagian yang merah ini, dan makin ke atas dia kecepatannya itu akan menurun. Semakin jauh ke atas dia akan menurun ke bawah, dan di tekanan paling rendah ini berada di 8,00 cm per sekon. Itu berada pas di dekat dari sisi atas airfoil ini dari angka besaran yang tadi. Jadi tekanan paling rendah itu berada di atas sisi paling dekat dari airfoil. Kalau misalnya kita lihat di bawah, kecepatan di bawah, apakah sesuai dengan teori yang tadi? Nah, kecepatan di sini itu sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan kecepatan di atas. Jadi kalau dilihat di sini ada kecepatan paling besar itu berada di kisaran 11,00 sampai dengan 12,00 cm per sekon. Kalau kita lihat tadi ya, itu berada di kisaran 20,00 cm per sekon. Jadi kecepatan di bawah airfoil itu lebih kecil dibandingkan kecepatan di atas airfoil, dan tekanan di bawah airfoil tersebut lebih besar dibandingkan tekanan di atas airfoil tersebut. Kalau misalnya kita lihat lagi mengenai alirannya, apakah mengalami vortex dan disipasi atau separasi, kita lihat di sini. Kita tambahkan trace, kita tambahkan di sini profil alirannya. Nah, di sini akan terdapat profil aliran. Saya jelaskan kembali. Kalau ditinjau dari jenis alirannya, di sini alirannya masih beraturan, dan di sini terdapat pusaran, di mana pusaran ini adalah vortex. Vortex ini sangat berguna untuk mengatasi dari perpisahan aliran. Jadi separasi aliran akan bisa diatasi dengan vortex ini. Sampai ke situ, kecepatan alirannya tersebut bisa kita lihat kembali. Di sini ada berwarna merah, dan di bawah tidak terlalu merah. Di sini kecepatannya tinggi, dan di bawah lebih rendah daripada di atas. Di sini terdapat vortex tadi, dan ini kami mengalami gaya angkat ke atas, tetapi karena adanya pemisahan aliran di sini, ada aliran ini akan berpotensi mengalami stall atau kehilangan daya angkat akibat sudut serang yang terlalu besar. Karena di sini kami membuat sudut serangnya
30 derajat, airfoil ini akan menerima gaya drag yang terlalu besar karena luas dari penampangnya ini. Kalau misalnya kita buat isometri, dia akan jauh lebih besar dia dibandingkan dengan posisi flat. Jadi dia luas penampangnya akan lebih besar kalau kita buat posisinya lebih dari 15 derajat seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Airfoil ini akan menerima gaya drag yang besar dan dia juga akan menerima daya lift, tetapi syarat untuk pesawat bisa terbang, dia harus bisa melawan dari gaya drag tersebut supaya pesawat bisa naik ke atas atau mengalami daya angkat. Untuk kesempatan ini saya sudahi mengenai simulasi cara penggunaan software Autodesk CFD. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada saran dan kritikan, kami berlapang dada untuk menerima segala sesuatu supaya di lain kesempatan lagi kami lebih baik lagi dalam memaparkan materi mengenai simulasi aliran eksternal pada airfoil.